Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre. Saya ingin menjelaskan terkait muamalah yang mana yang berkaitan dengan perubahan sosial dalam bermuamalah. Berbicara muamalah khususnya dalam jual beli mengatur hubungan antara manusia dalam kegiatan ekonomi. Jual beli yang sah dalam Islam harus memenuhi syarat dan rukun seperti adanya transaksi sukarela, objek yang jelas, bukan barang haram atau gharar, serta adanya ijab qabul atau penawaran dan persetujuan. Perubahan sosial dalam sistem jual beli seperti kemajuan teknologi dan munculnya jual beli online mengharuskan umat Islam untuk menyesuaikan diri dengan hukum Islam yang mana lebih fleksibel dan dinamis tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar. Selanjutnya tentang prinsip-prinsip jual beli, yaitu seperti yang tadi saya sampaikan tentang sukarela, objek yang sah, tanpa unsur riba. Yang pertama tentang sukarela, jual beli harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, bukan karena paksaan. Jadi dalam jual beli tidak boleh ada sedikit pun pemaksaan dari si pembeli atau si penjual sehingga kita membeli barang tersebut dengan secara sukarela. Selanjutnya tentang objek yang sah. Objek yang sah itu jual beli tidak boleh dilakukan terhadap orang-orang haram seperti narkoba, minuman keras, atau barang yang tidak jelas. Jadi dalam jual beli, agar jual belinya itu sah secara hukum Islam, kita tidak dibolehkan untuk menjual barang-barang yang dilarang oleh agama seperti yang tadi saya sebutkan, seperti narkoba, minuman keras, atau apapun yang memang itu tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Selanjutnya tanpa unsur riba. Tanpa unsur riba dalam artian jual beli harus bebas dari riba, penambahan nilai tanpa usaha yang diharamkan dalam Islam. Jadi kita tidak boleh menambahkan nilai tanpa usaha, yang artinya kita tidak boleh melebih-lebihkan seperti itu. Selanjutnya saya akan membacakan terkait syarat dan rukun jual beli. Yang pertama adanya ijab qabul. Yang kedua adanya objek jual beli. Yang ketiga adanya harga. Yang keempat adanya kemampuan. Dan yang terakhir adanya kesepakatan. Adanya ijab qabul, penawaran dan persetujuan dari penjual dan si pembeli. Dan adanya objek jual beli, barang atau jasa yang jelas dan sah untuk diperjualbelikan. Dan adanya harga, jual beli harus memiliki harga yang disepakati. Dan adanya kemampuan, penjual dan pembeli harus memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi. Jadi kalau orang yang tidak memiliki kemampuan transaksi seperti orang gila itu tidak diperbolehkan gitu. Jadi transaksi ini harus dilakukan oleh orang-orang yang waras, yang berakal, seperti itu. Dan adanya kesepakatan, kedua belah pihak harus sepakat mengenai syarat-syarat transaksi. Jadi sebelum transaksi selesai, si pembeli dan si penjual harus sepakat dengan transaksi yang mereka lakukan. Nah, berbicara perubahan sosial dalam jual beli, sekarang itu ada yang namanya jual beli online. Nah, di situ lebih efektif ketika kita melakukan penjualan, yang mana kita tidak membutuhkan toko, kita tidak membutuhkan tempat untuk kita jualan. Kita bisa jualan melalui rumah kita. Di situ kita cuman meletakkan barang kita di sosial media dan di platform-platform jual beli online seperti Shopee, Lazada, atau yang lain. Nah, di jual beli online ini dikarenakan kemajuan teknologi yang telah melahirkan bentuk jual beli online yang semakin populer. Dalam hukum Islam, jual beli online dibenarkan selama memenuhi syarat dan rukun jual beli serta tidak mengandung unsur gharar atau ketidakpastian. Karena sekarang itu juga banyak teman-teman kayak
jual beli online di foto itu seperti, anggaplah kita contohkan kayak beras, di fotonya itu beras paus, tapi pas datang itu beras bulog gitu kan. Jadi itu kan tidak sesuai gitu, itu tidak diperbolehkan. Dan juga ada perubahan dinamika jual beli, yang mana perubahan sosial menyebabkan munculnya berbagai bentuk jual beli baru. Umat Islam perlu beradaptasi dengan hukum Islam yang fleksibel, seperti adanya jual beli lelang, jual beli dengan sistem kredit, dan sebagainya. Jadi di perubahan dinamika jual beli ada sistem lelang, yang mana si penjual menetapkan harga, cuman si pembeli kita bisa membelinya dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang si penjual tetapkan. Karena di situ, di sistem lelang itu bukan hanya satu orang yang pasti meminati barang tersebut, tapi juga ada banyak orang yang akan saling tawar menawar dalam sistem lelang. Dan mungkin dari semua yang tadi saya sampaikan dapat saya simpulkan bahwasanya hukum Islam tentang muamalah, khususnya jual beli, tetap berlaku dalam berbagai perubahan sosial. Jual beli yang sah harus memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah, yaitu sukarela, objek yang sah, dan bebas dari riba. Umat Islam perlu beradaptasi dengan bentuk-bentuk jual beli baru, seperti jual beli online, dengan tetap memperhatikan hukum Islam yang fleksibel dan dinamis. Jadi kita meskipun sekarang sudah perkembangan zaman melakukan transaksi melalui online, cuman kita harus tetap berpatokan terhadap ajaran-ajaran Islam dan prinsip-prinsip Islam dan rukun-rukun jual beli. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.